Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Z adalah generasi yang terbiasa menggunakan HP atau telepon seluler. Melalui pembelajaran daring, peserta didik bisa belajar di mana saja, kapan saja, atau bersama siapa saja. Perkenalkan, saya Usman Nurdin, pendidik Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sedendeng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Kedua. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teks berita untuk peserta didik kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum mulai, Bapak ingin melihat semangatnya dulu di pagi hari ini. Mana semangatnya? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Yang cantik, oke, bagus sekali. Terima kasih. Nah, silakan konfirmasi kehadiran dulu di e-learning madrasah, aplikasi kita e-learning madrasah, silakan. Oke, alhamdulillah kita lihat hari ini sudah ada beberapa yang sudah konfirmasi kehadiran. Anissa yang belum, Firda, Rahima, Puput, Sakila, silakan dikonfirmasi kehadiran. Baiklah, Bapak ingin bertanya bagaimana jaringannya? Apakah bagus? Apakah kuat gitu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita minta dulu ketua kelas kita untuk membaca doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidani ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ketua kelas. Nah, sekarang Bapak akan perlihatkan sebuah gambar. Tentunya Bapak ingin meminta tanggapan kalian terkait gambar yang akan Bapak tampilkan. Ada yang biasa mendoakanmu sehingga lupa mendoakan dirinya. Dialah orang tuamu. Bagaimana rasanya setelah membaca quotes ini? Rasanya tersentuh, Pak. Ya, sesuai dengan yang kita lihat tadi, kalau kita lihat di berita itu atau sosial media yang lain, terkadang ada berita seorang anak yang tega berbuat kasar atau membantah orang tuanya. Ini juga terkait dengan materi kita pada hari ini, itu tentang teks berita. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Pak, Silakan, Rindi. apa yang dimaksud dengan berita, Pak? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Kita simpan dulu. Ada yang lain? Silakan, nyalakan mic-nya dulu, Afifah. Berita yang lengkap itu seperti apa, Pak? Iya, terima kasih, Afifah. Ini ceria sekali Afifah pada hari ini ya. Cakep sekali hari ini. Kayak gula Jawa gitu kan, hitam-hitam tapi manis gitu. Kita masuk ke dalam materi, karena materi yang ditanyakan tadi pertanyaannya dari Rindiani dan Afifah yang baru saja bertanya itu sama dengan materi kita pada hari ini ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin menjelaskan dulu kompetensi dasar. Jadi materi kita pada hari ini adalah teks berita. Teks berita. Kemudian kompetensi dasarnya itu adalah 3.1 dan 4.1. Jadi untuk 3.1 kita harus mampu mendeteksi unsur-unsur berita. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan penyimpulan isi dari berita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu pertama melalui pengamatan PowerPoint nanti, yang ini yang kalian lihat sekarang. Di sini juga akan ada video. Kalian mampu menelaah teks berita. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis unsur-unsur berita 5W plus 1H secara baik. Dan kemudian kalian akan mampu merekonstruksi, membedakan unsur-unsur teks berita secara baik dan benar. Dan terakhir, kalian akan berdiskusi secara berkelompok, membuat ringkasan, dan akan dilihat atau dikoreksi oleh kelompok lain jika ditemukan hal-hal yang dianggap perlu untuk dikoreksi.
Baiklah, sebelum lanjut kita sama-sama lihat dulu. Ada contoh berita menarik nih dari salah satu program. Diperhatikan baik-baik, nanti Bapak akan bertanya, yang bisa menjawab langsung menjawab. Oke, silakan dilihat. Upacara sambil bernyanyi bersama menjadi salah satu kegiatan rutin yang diterapkan Yayasan Rehabilitasi Jamrut Biru, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam menangani pasiennya. Di antara pasien kejiwaan yang ada di sini, satu pasien bernama Iwan Setiawan, asal Tasikmalaya, Jawa Barat, memiliki kebiasaan yang unik. Iwan atau biasa dipanggil Wawan Gim seringkali tampak asik dengan jemarinya. Kebiasaan Iwan ini diduga berawal dari kecanduan bermain video game pada smartphone. Tangan maupun pandangan Iwan selalu tampak sedang bermain gadget. Ketika asik dengan kebiasaan ini, Wawan Gim susah diajak komunikasi. Baiklah, anak-anak sekalian, menarik sekali tadi yang kita lihat sama-sama di layar. Bapak ingin bertanya, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang kita lihat barusan? Saya Pak, Silakan Nuraima. berita tentang kecanduan game Pak. Oh, berita tentang kecanduan game. Nama pasiennya Wawan Game, tangannya tidak bisa berhenti bergerak. Oke. Seperti main game terus Pak. Bagus sekali Cynthia. Di mana itu tempatnya? Wawan Game dirawat di Yayasan Jamrut Biru. Baiklah, terima kasih kalian sudah menjawab. Selanjutnya kita akan menonton video lagi. Ini video pembelajaran, jadi silakan diperhatikan. Ini akan menjawab pertanyaan dari Afifa dengan teman kita Rindiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks berita adalah teks yang berisi mengenai peristiwa luar biasa yang terjadi di dunia pada suatu waktu tertentu. Unsurnya terdiri atas adik Simba atau 5W plus 1H. Unsur yang pertama itu adalah A-nya apa atau W yang pertama what. Unsur yang kedua, D-nya adalah di mana atau W yang kedua where. Yang ketiga, K-nya adalah kapan atau W yang ketiga when. Yang keempat, C-nya adalah siapa atau W yang keempat who. Yang kelima, M-nya adalah mengapa atau W yang kelima why. Dan yang terakhir, B-nya adalah bagaimana atau plus 1H yaitu how. Oke, baiklah semuanya. Sudah dilihat tadi videonya kan? Yang pertama, ada nggak yang tahu tentang apa yang ditonton dulu? Jelaskan dulu apa yang ditonton. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Ada tidak? Pak. Oke, silakan Puput. Teks berita menarik, dipercaya, diterima di masyarakat. Jelas, kalimatnya sederhana, segera disampaikan. Ada yang lain? Unsur berita yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Pak? Jadi tadi yang disampaikan Riana adalah unsur-unsur teks berita. Kita akan membagi kelompok. Kelompok pertama itu Askia, Nurul Afifa, Yuni, dan Nur Rahima. Kemudian kelompok 2 ada Zizilia, ada Riana, dan ada Rindi. Kemudian kelompok 3 ada Zahra, ada Anissa, ada Firda, ada Puput. Kalian boleh keluar dari Google Meeting ini, tetapi nanti kalau kalian misalnya kelompok 1 berdiskusi, Bapak nanti akan chat di WA group. Kelompok 1 tolong masukkan saya, ya, tolong masukkan saya di diskusi. Bahannya kalian bisa lihat di timeline kelas. Ini ada contoh meringkas berita. Ini ada contohnya, kalian bisa pedomani. Oke, selamat datang kembali semuanya. Diawali oleh kelompok 1. Ketua KPU
KPU Tangsel meninggal akibat COVID-19 pada Sabtu tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Korban sempat melakukan tes swab, dinyatakan positif dan menjalani isolasi selama seminggu. Namun belum ada pelacakan kasus. Tes swab pada komisioner dan pegawai KPU Tangsel baru akan diadakan setelah pilkada selesai. Silakan langsung dikoreksi kalau ada yang ingin dikoreksi. Oke. Kata ketua dimulai dengan huruf kapital. Oke, Dan bagus. kata korban ditulis dengan huruf kapital. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Nah, sekarang giliran kelompok 2, kita akan share lagi kelompok 2. Terjadinya pemadatan oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako di Pelabuhan Merak pada 10 hari menjelang Lebaran Sabtu tanggal 15 dan 11. Truk-truk itu antri di pintu masuk kapal. Peristiwa itu terjadi karena adanya larangan bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai tanggal 25 November. Kira-kira ada yang ingin mengoreksi? Kalimat pertama sebaiknya ditulis, pemadatan truk-truk non-sembako terjadi di Pelabuhan Merak pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11. Selanjutnya kita akan ke kelompok 3. Jumlah pemudik diperkirakan sama dengan tahun sebelumnya meskipun diantisipasi akan naik 10-15%. Proses mudik diharapkan berlangsung jauh sebelum Natal dan Tahun Baru agar tidak terjadi penumpukan di terminal. Setengah akan menggunakan bus. Sepertiga dari pemudik Makassar dan sekitarnya diperkirakan menggunakan bus. Perusahaan bus sudah kelancaran akan ditentukan oleh kedisiplinan berbagai pihak. Ada yang dikoreksi dari cara penulisan Sahra tadi? Ada? Kata mudik pada kalimat kedua seharusnya diawali dengan huruf kapital. Menarik sekali, kalian aktif semua dalam diskusi ini. Selanjutnya Bapak akan melihatkan LKPD kalian itu akan dikerja secara pribadi masing-masing, bukan kerja kelompok. Jadi kalian bisa lihat di timeline. Ya, di sini ada petunjuk LKPD, petunjuk kegiatan. Kemudian LKPD-nya itu dikerjakan di CBT. Soalnya ini ada wacana, silahkan dibaca baik-baik, kemudian dirincikan. Silahkan dikerjakan di rumah, kita akan periksa pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tuntas soalnya supaya kalian bisa memahami bagi yang belum paham. Ada nggak yang bisa membaca kesimpulan pada pertemuan kali ini? Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Unsur berita disingkat adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Sudah tidak ada ya? Sudah paham semuanya? Iya, Pak. Kira-kira menyenangkan, masih menyenangkan belajarnya karena kelihatan mukanya kusut karena kerja tugas, menyenangkan tidak? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, Bapak ingin minta salah seorang dari teman kalian untuk membaca doa sesudah belajar. Silakan. Setelah kita belajar, mari kita berdoa bersama. Allahumma harinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batilan warzuqna tinabah. Marilah kita menutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.